Oke, jangan lupa presensi ya, linknya ada di chat. Oke, kita mulai pertemuan minggu kedua ya, sesi pertama. Oke, untuk pertemuan minggu kedua, hari ini kita akan bahas tentang AR Foundation, AR Core, dan AR Kit ya. Ini ya, nanti kita eh, apa namanya? Ini nanti terhubung dengan Unity ya. Nanti kalau waktu kita membuat apa namanya MAR ya, Mobile Augmented Reality, nanti kita akan menginstal package-nya di Unity. Nah, untuk pertemuan hari ini masih masuk ke CPMK M1 ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang AR Foundation ya. Nah, apa itu AR Foundation? Yaitu AR Foundation itu terdapat di package manajernya Unity ya. Nah, ada AR Foundation package, ada AR Kit package, AR Core package. Nah, kita ke mobile, maka kita ada AR Kit sama AR Core. Nah, kalau AR Core ini
Dia untuk Android ya, AirKit itu untuk iOS ya. Nah, Air Foundation itu merupakan IPA lintas platform. Nah ya, dia, sebenarnya ada lagi selain AirKit, AirCore, itu ada HoloLens ya, dan ada satu lagi. Jadi dia, sebuah package manager yang dia punya IPA, nanti kita bisa membuat, AR untuk lintas platform. Nah, Air Foundation adalah sebuah package yang ada di dalam Unity 3D untuk memudahkan developer dalam membangun sebuah aplikasi augmented reality. Nah ini ya, apa namanya, Air Foundation itu adalah sebuah package di mana, memudahkan developer dalam membangun sebuah aplikasi augmented reality ya, augmented reality mobile ya, karena ini kan di mobile. Nah, kalau Unity tuh memang kelebihannya kita banyak package-package ya untuk membantu developer, tapi kalau kita mengembangkan tanpa, package-package yang tersedia itu, tingkat kerumitannya memang lebih tinggi. Nah, Air Foundation itu hanya terdapat pada Unity 2018 ke atas. Nah, ya karena, Air Foundation itu baru muncul di, Maret 2018 ya. Jadi, Unity yang support itu 2018 ke atas. Air Foundation memungkinkan untuk bekerja dengan platform augmented reality dengan cara multi-platform dalam Unity. Nah, kalau kita, pakai Air Foundation ini, terus misalnya AirKit, AirCore nanti bisa diinstal di mana, Android atau iOS. Ini ya, Air Foundation itu mendukung berapa fungsionalitas untuk AR. Ini ada 17 ya. Ini, kita bisa menggunakannya tergantung, apa namanya, kebutuhan kita saat kita mau buat aplikasi mau yang seperti apa. Yang pertama ada device tracking. Itu lacak posisi dan orientasi perangkat di ruang fisik. Jadi, dia akan melacak posisi dan orientasi, apa namanya, kayak benda-benda yang ada di dunia nyata ya. Kemudian ada plane detection, mendeteksi permukaan horizontal dan vertikal. Jadi kayak misalnya kan ada barang di ruangan itu yang, eee, horizontal dan vertikal. Jadi dia kayak ngeblok, oh ini benda horizontal, ini benda vertikal. Dia nanti akan mengeblok sendiri ya. Dia mengeblok untuk mendeteksi ya, bahwa itu adalah permukaan horizontal atau vertikal. Kemudian point cloud yang disebut juga fitur point ya. Kemudian ada anchor, posisi dan orientasi yang dilacak oleh perangkat. Kemudian ada light estimation, itu perkiraan suhu warna rata-rata dan kecerahan di ruangan. Jadi ini adalah kayak, nanti dia bisa mendeteksi ya lewat kamera HP itu dia mendeteksi apakah, ruangan ini itu adalah cukup cahaya ya, cahayanya banyak, sedikit, atau gelap. Nah itu dia bisa mendeteksinya ya.
Kemudian ada environment props. Saran untuk menghasilkan peta kubus untuk mewakili area tertentu dari lingkungan fisik. Nah, ini, sama ya, rata-rata mereka caranya adalah, kayak ngeblok gitu ya, menandai sebuah area ya, di lingkungan dunia nyata. Kemudian ada face tracking, yaitu mendeteksi dan melacak wajah manusia. Nah, ini dia, akan hanya mendeteksi wajah saja ya, melacak wajah manusia nanti, di mana matanya, hidung, mulut. Nah, ini sama kayak bayangnya adalah filter-filter di sosial media ya, itu kan kayak misalnya nambah topi, berarti kan dia mendeteksi, wajah ya atau kacamata. Nah, 2 dimensi image tracking, yaitu mendeteksi dan melacak gambar 2 dimensi. Nah, ini ya, ada 2 dimensi image tracking itu untuk mendeteksi dan melacak gambar. Dan ada 3D object tracking, yaitu mendeteksi objek 3D. Dan ada meshing, menghasilkan, jelas segitiga sesuai dengan ruangan fisik. Dan ada body tracking, representasi dari 2 dimensi dan 3 dimensi manusia yang dikenali di ruang fisik. Dan ada kolaboratif partisipan, yaitu lacak posisi dan orientasi perangkat lain dalam pengalaman AR bersama. Jadi kalau, kolaboratif partisipan ini kayak kita melacak posisi dan orientasi perangkat lain. Jadi kayak, gambarannya tuh kita bisa bermain bersama-sama. Misalnya contohnya game ya, kayak Pokemon Go. Ketika kita berada di berarti dia pakai GPS ya, berada di tempat yang sama, nanti akan melihat, misalnya device si A ya, punya si A dan device punya si B. Nah, dia ada di satu titik yang sama. Nah, apa yang dilihat si A di layar HP dengan yang dilihat si B di layar HP-nya itu adalah sama, ketika posisi mereka sama ya. Nah, jadi, mereka bisa bermain bersama ya, melihat sama. Misalnya kayak mereka melihat waktu itu Pokemonnya belum berevolusi, terus tiba-tiba Pokemonnya berevolusi. Nah, si A dan si B ini sama-sama bisa melihat bahwa Pokemon itu sudah berevolusi ya, dari layar HP-nya. Itu kalau ada di, posisi dan orientasi yang sama ya. Dia berarti kan akan nge-track GPS, berarti otomatis, database-nya itu ada di online ya, karena berarti akan terlihat secara real time. Kemudian human segmentation, menentukan tekstur, stensil, dan peta kedalaman manusia yang terdeteksi dalam gambar kamera. Kemudian diecast, menanyakan lingkungan fisik, untuk pesawat yang terdeteksi dan titik fitur. Nah, ini, dia apa namanya, menggunakan titik fitur ya. Raster video, rendering gambar kamera seluler yang dioptimalkan ke layar sentuh sebagai latar belakang untuk konten AR. Kemudian ada session management, manipulasi konfigurasi tingkat platform secara otomatis ketika fitur AR diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian ada occlusion, memungkinkan oklusi konten virtual
dengan kedalaman lingkungan yang terdeteksi atau dengan kedalaman manusia yang terdeteksi. Nah, jadi, ini adalah beberapa fungsionalitas dari AR Foundation ya. Inti dari, apa namanya, fungsionalitas ini ya, ada 17 itu adalah sebenarnya mendukung untuk supaya, benda yang dari dunia maya ya, dari AR tersebut, bisa realistis ya, terlihat nyata ya. Saya kan tadi dari kayak cahaya, berarti kan, benda yang ada di cahaya terang dan gelap seharusnya berbeda ya, misalnya dari warnanya kayak gitu. Kita bisa kalau terang kan kita bisa melihat dengan jelas ya bentuknya, tapi ketika di cahaya gelap, selain warnanya jadi gelap kan jadi, bentuknya tuh kurang jelas ya. Nah kemudian, apa namanya, ada kalau misalnya dia benda itu ada di belakang meja, berarti otomatis kalau kita melihat dari depan bendanya seharusnya tidak terlihat. Nah, kalau kita ke belakang berarti bendanya baru bisa terlihat. Nah, hal-hal seperti itu kan, apa namanya, sesuai di dunia nyata ya, realistis. Dan sampai kalau kita lihat dari depan kok bendanya itu tembus. Nah, itu kan jadi kelihatan bahwa itu apa namanya, hanya benda dari dunia maya ya, karena kan di sini menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya. Yang dunia maya itu seolah-olah ada di dunia nyata. Jadi, apa namanya, fitur-fitur ini membantu supaya benda di dunia maya tersebut bisa kita lihat seperti benar-benar di dunia nyata ya, ada bayangannya juga ya dari karena apa namanya, kalau di dunia nyata itu kan benda ada bayangan ya, berdasarkan bayangannya letaknya berdasarkan sinar yang datang ya dari mana. Nah sama halnya kalau kita bikin kayak apa namanya, brosur ya. Brosur, minuman, kan kalau, nggak ada bayangannya jadi kayak minumannya melayang. Nah, kadang itu terus kita beri tambahan bayangan supaya minumannya tidak terlihat, seperti melayang. Nah ini ya, jadi tadi ada, beberapa fungsionalitas dari AR ya. Nah ini, tidak semuanya support ya. Nah kita ke sini dulu ya, supaya paham apa itu ARKit, ARCore. Nah, jadi ini semua dari bawah ya. Nah, jadi ini adalah Air Foundation ya. Ini ada aplikasi yang kita buat. Nah, ada Air Foundation ke aplikasi yang kita buat ya di mobile AR ya. Nah, ini adalah, multi platformnya ya. Ini ada device-device-nya ya. Ini ada sistem operasinya ya. Jadi ada iOS device, kemudian ada Android device, ada Magic Lab device, ada HoloLens device. Nah ini ya, ada 4 yang, dari bawah ini, yang di dalam package, AR Foundation ya. Kemudian setiap device ini ada SDK-nya. Nanti kita kan akan lebih belajar ke mana, MAR ya. Jadi 2 ini mungkin, lebih banyak akan ke sini ya, ke Android ya. Kita ke Android ini. Nah, di sini yang pertama ada iOS device. Itu kalau kita mau bikin MAR, untuk iOS, berarti kita harus menginstal
SDK ARKit, supaya aplikasi tersebut bisa digunakan di iOS. Kemudian kita naik ke atas, ada platform package ya. Nah, ini SDK. Nah, platform package itu ada com.unity.xr.arkit. Ini bisa cari sini ya. Terus kemudian kan ke Air Foundation. Jadi AirKit ini ada dalam Air Foundation, kemudian nanti masukkan ke aplikasi MAR yang dibuat ya. Kemudian ada Android device. Nah, kalau Android device berarti kita pakai AirCore SDK. Nah, ini sebenarnya diinstal satu-satu ya. Nah, kemudian platform package-nya itu ada com.unity.xr.aircore. Nah, jadi kalau iOS berarti pakai AirKit, sedangkan Android pakai AirCore ya. Jadi itu perbedaan dari AirKit dan AirCore. Nah, kalau Air Foundation ini dari semua ini ya. Kemudian ada Magic Leap Device. Nah, kalau kita menggunakan ini berarti kita menginstal SDK Lumin. Ya. Terus kemudian platform package-nya com.unity.xr.magiclab. Ya, ini ke atas ya, tetap ke Air Foundation, kemudian ke apa namanya aplikasi MAR-nya. Dan ada HoloLens device. Itu kalau kita mau ini berarti kita install SDK Windows 10. Nah, platform package-nya itu com.unity.xr.windows.mr. Nah, ini ya untuk platform package sebenarnya sama, cuman beda di belakang ya, ini AirKit, AirCore, terus Magic Lab, ini Windows MR. Nah, ini ya SDK yang perlu diinstal tergantung kita mau untuk device yang mana ya. Nah, tadi kan Air Foundation ini punya ada 17 ya, 17 fungsionalitas. Tetapi di ini ya, AirKit, AirCore, Magic Lab tidak semuanya mendukung ya. Ini ada list-listnya ya, apa saja yang mendukung. Nah, ini peta gambaran apa sih Air Foundation itu. Nah, di mana letak AirKit, AirCore. Nah, seperti ini ya. Jadi dari bawah ke atas. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini ya yang pertama yang AirKit ya. Untuk iOS dia support apa aja? Kita lihat. Nah, untuk video dia support ya. Kemudian device tracking dia support. Request dia support. Plan tracking dia support. Reference point juga support. Point cloud detection juga support. Nah, untuk gesture dia tidak support. Fast tracking support. 2 dimensi image tracking support. 3 dimensi object tracking support. Environment variable support. Meshing dia tidak support. Kemudian ada 2 dimensi dan 3 dimensi body tracking ya support ya. Human segmentation and occlusion dia support. Kolaboratif partisipan juga support. Nah, ini ya hampir semuanya support ya, hanya gestur dan meshing yang tidak support oleh ARKit ya.
Jadi saya ulangi, hanya gestur dan meshing yang tidak support di ARKit ya, untuk ARKit ini untuk iOS. Nah, sekarang kita ke AirCore ya, untuk Android. Nah, ini ada, fungsionalitas ya, yang dia support itu adalah video, dia support ya, sama dengan ARKit, kemudian device tracking juga support, request, support ya, planet tracking support, reference point support, point code detection support. Nah, untuk gestur, dia sama dengan ARKit, tidak support ya, kemudian face tracking support, 2 dimensi image tracking support. Nah, 3D object tracking dia tidak support, environment props ini kalau putih artinya pending ya, untuk sementara tidak support ya. Kemudian meshing tidak support, 2 dimensi dan 3 dimensi body tracking tidak support, human segmentation and occlusion tidak support, kolaboratif partisipan tidak support. Ini ya, di AirCore ini untuk Android lebih banyak tidak support ya. Tapi ini bisa berkembang ya, mungkin suatu saat bisa apa namanya, terus jadi support ya. Kemudian ke Magic Lab ya, ini untuk video dia nggak support ya, beda dengan apa, AirKit sama AirCore. Kemudian device tracking dia support, request support, plan tracking support, reference point support, point code detection-nya dia pending, gesture support, face tracking tidak support, 2 dimensi image tracking masih pending, 3D object tracking tidak support, environment props itu, pending, missing itu support. Nah, 2 dimensi dan 3 dimensi body tracking tidak support, human segmentation and occlusion tidak support, kolaboratif partisipan tidak support. Ini, banyak yang tidak support ya. Ya. Kemudian ke HoloLens. Nah, ini untuk video, tidak support ya, sama dengan Magic Lab. Device tracking support, request support, eee, plan tracking masih pending ya. Reference point support, point code detection dia tidak support. Gesture support, face tracking tidak support, 2 dimensi image tracking tidak support ya, 3D object tracking tidak support, environment props tidak support, meshing dia support ya, sama kayak, Magic Lab ya. Kemudian 2 dimensi dan 3 dimensi body tracking tidak support, human segmentation and occlusion tidak support, kolaboratif partisipan tidak support. Nah, ini ya, bisa kita lihat di sini, paling banyak itu yang tidak support itu HoloLens ya. Dia hanya sedikit ya, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 fitur ya. Ini paling banyak yang di AirKit ya, iOS. Ini hanya 2 yang tidak support. Nah, ini bisa dilihat pada saat pembuatan ya. Oke, ini cara memulai Air Foundation. Kita belum bisa praktek ya, karena kita belum sampai materi install Unity. Karena kan harus install Unity dulu baru bisa, eee, ini ya, install Air Foundation-nya ya di dalamnya. Nah, pertama kita nanti akan, download package.
kemudian mengkonfigurasi pengaturan platform untuk augmented reality mobile, kemudian mengkonfigurasi XR management, kemudian memodifikasi skin kosong untuk augmented reality, dan menambah fitur AR, ini ya sesuai dengan aplikasi yang kita buat ya, fitur apa yang dibutuhkan, ya plan tracking, heat testing ya. Ini ya, jadi awalnya nanti kita akan download package-nya dulu dari Air Foundation, terus pengaturan platform ya, kayak ARKit, AirCore, terus konfigurasi ya, nanti skin kosongnya juga dimodifikasi ya, terus menambah fitur AR yang dibutuhkan. Nah ini ya kalau di Unity kita nanti bisa di sini ya, Windows, Window, terus ke Package Manager. Nanti hasilnya seperti ini ya, ini package-nya ya. Nah, ini ada Air Foundation, kalau belum diinstal bisa kita install ya. Ini ada Air Foundation, ini Air Core, Air Kit. Nah, ini nanti kita install. Ini kita mobile ya, untuk iOS dan Android. Oh ya, ini yang tadi kan memodifikasi skin kosong ya. Nah, ini skin ya, skin kosong itu adalah ini ya. Ini adalah skin. Nah, biasanya di sini ada modifikasinya juga. Nanti kalau lebih jelas waktu setelah kita materi install Unity ya. Oke, yang selanjutnya ada AR Core ya. Nah, AR Core dirancang agar bisa berjalan tanpa memerlukan hardware tambahan, yang berarti smartphone. Nah, AirCore merupakan SDK ya, Software Development Kit ya. Jadi di dalam package itu ada SDK-SDK ya. Ya, ada Air Foundation, terus kemudian ini AirCore adalah salah satu SDK-nya. Nah, AirCore itu untuk Android. Pertama kali rilis itu Maret 2018. Nah, versi stabilnya itu September 2018. Nah, ini ya, AirCore itu SDK AirCore itu diperuntukkan untuk Android dan pertama kali rilis itu Maret 2018. Makanya kan tadi dibilang kalau menggunakan AirCore berarti Unity 2018 ke atas ya. Karena kan 2018 baru rilis, belum stabil, stabilnya aja ada di September 2018. Nah ini ya, di AirCore ini ada beberapa fungsionalitas juga, beberapa fiturnya ya. Ada motion tracking, environment understanding, like estimation, deep understanding, user interaction, oriented point, Anchor dan trackable, augmented image, dan cloud anchor. Nah, yang pertama kita bahas motion tracking. Nah, motion tracking memungkinkan HP menangkap dan melacak posisinya. AirCore bisa mengenali posisi sekaligus orientasi smartphone selagi pengguna menggerakkannya. Alhasil, objek virtual yang tampak di layar bisa diposisikan secara lebih akurat, ya, memungkinkan HP menangkap dan melacak posisinya. Nah, sebenarnya alurnya seperti ini ya. Kalau kita buka aplikasi AirCore itu ya,
yang ada di HP itu, di HP Android ya, saat kita buka, nanti akan ada muncul di layar itu bahwa kita harus menggerakkan HP kita ya, ke kanan, ke kiri. Nah, nanti, aplikasi itu membaca dan mendapatkan data tentang benda-benda di dunia nyata itu dari kamera HP ya. Kenapa digerakkan ke kanan, ke kiri? Dia akan mencari, apa namanya, untuk meletakkan objek 3D-nya ya. Nah, biasanya kita juga disuruh untuk, eee, apa namanya, ke tempat yang terang ya, untuk supaya dia bisa lebih membacanya ya. Kalau gelap itu kan agak susah ya untuk mendapatkan datanya. Mungkin kalau gelap terus, kita bisa nyalakan lampu ya untuk lebih jelas atau mungkin pindah ruangan. Nah, dia tuh nanti bisa, apa namanya, titik-titik gitu ya, ada yang titik-titik ini untuk, apa sih Mas, membuat peta ya, ngeblok gitu ya, untuk ini nanti adalah tempat di mana objek 3D-nya itu diletakkan ya, yang dari AR ya, objek dari AR, atau ada kadang ada yang ngeblok gini, ada yang ngeblok lingkaran gitu, itu untuk menempatkan objeknya. Nah, dia itu, men-scan benda yang ada di ruangan tersebut, misalnya ruang tamu ya, dia scan itu ada apa, oh ada kursi, ada meja, nah terus, oh ada tembok, oh ada sudut. Nah itu untuk dia memperkirakan menaruh objek 3D-nya itu di tempat kosong dan di permukaan datar. Ya, dia juga bisa apa, mendeteksi permukaan ya, apakah itu permukaan datar, permukaan miring, sudut. Nah, biasanya dia itu berdasarkan tekstur ya. Nah, makanya masih ada kendala ya, di mana kalau dinding ya, dinding putih itu kan tidak bertekstur. Nah, kadang-kadang dia masih kesulitan untuk apa, mengenalinya ya. Jadi kadang bisa aja objeknya muncul tuh di tengah-tengah dinding gitu ya. Karena dinding putih, dinding itu kan mulus tidak bertekstur, dia masih agak kesulitan kalau untuk itu. Tapi dia bisa mengenali meja, jadi kan dia mengenali objek-objek lain ya, misalnya, atau ditaruh di bawah meja, atau di sudut, atau mungkin di atas, sofa ya, supaya jadi objek 3D yang ditaruh itu nanti sesuai dengan, realistis ya, benda di dunia nyata ya. Terus taruh kan cari permukaan yang datar juga. Nah, jadi seperti itu, dia pertama, melihat, itu butuh cahaya ya. Terus dia membaca, nanti di situ ada apa aja, ada permukaan apa aja. Nah, biasanya kita suruh menggerakkannya itu pelan-pelan ya, supaya dia, eee, mendapatkan datanya detail dan lebih akurat. Terus nanti, oke dia menemukan tempat tempat kosong, tempat untuk, menaruh objeknya. Biasanya ada titik-titik ini atau ngeblok, ya udah, nanti objeknya akan tampil di situ. Nah, tapi, itu bisa digeser ya objeknya setelah muncul. Nah, itu cara kerja di situ, baik itu, database-nya ada di online maupun offline. Cuman bedanya kan kalau offline dia langsung ngecek dari, memori HP kita ya, tapi kalau online berarti kan data yang tadi dilihat dari kamera itu ya, kamera menangkap data, itu dikirim ke server ya, nanti terus server akan mengolah datanya dan dia akan mengeluarkan objek 3D-nya. Aircore menggunakan proses yang disebut lokalisasi simultan dan pemetaan atau SLAM untuk memahami di mana ponsel ini relatif terhadap dunia sekitarnya. Nah, air in Aircore itu untuk, apa namanya, mengenal posisi orientasi smartphone, dia
menggunakan proses yang disebut simultan dan pemetaan atau SLAM ya. Dia menggunakan teknologi SLAM. Aircore mendeteksi fitur visual yang berada di kamera gambar disebut point fitur ditangkap dan menggunakan titik-titik ini untuk menghitung perubahan di lokasi. Informasi visual dikombinasikan dengan pengukuran inersia dari ilmu perangkat untuk memperkirakan pose, posisi dan orientasi kamera relatif terhadap dunia dari waktu ke waktu. Itu ya, sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dia akan, dengan teknologinya itu mendeteksi fitur visualisasi ya, yang di dunia nyata itu pakai kamera HP, karena kita kan ini lebih ke marga, jadi kita bilangnya, proses yang di HP ya. Dia mendeteksi itu nanti dia akan, menggunakan titik-titik tadi ya untuk memperkirakan posisi dan orientasi dari 3D objek yang akan ditaruh di dunia nyata. Nah, dengan menyelaraskan pose kamera virtual yang merender konten 3D, Anda dengan pose kamera perangkat yang disediakan Aircore. Pengembang dapat merender konten virtual dari perspektif yang benar. Gambar virtual yang dirender dapat digambarkan di atas gambar yang diperoleh dari perangkat dari kamera perangkat, membuat tampak seolah-olah konten virtual adalah bagian dari dunia nyata. Jadi intinya adalah dari proses ini, gimana supaya, objek yang dari dunia maya ya, dari AR ini ketika muncul di dunia nyata itu tidak ada bedanya. Jadi seperti benda itu memang dari dunia nyata ya. Nah ini ya, motion tracking yang mana, nah ini pakai titik-titik. Ya selanjutnya environment understanding. Nah, Aircore mampu mendeteksi permukaan horizontal menggunakan teknik yang sama dengan fungsi motion tracking. Nah ini ya, dia juga bisa mendeteksi permukaan horizontal ya, tekniknya sama dengan motion tracking tadi. Biasanya itu, dia akan ngeblok gitu bacanya apakah ini permukaan vertikal atau permukaan horizontal. Nah, karena kan itu juga untuk, dia mengetahui di mana dia harus menempatkan objek 3D tadi ya. Memungkinkan HP mengenali ukuran dan lokasi semua tipe permukaan, baik itu horizontal, vertikal, maupun yang bersudut seperti tanah, meja kopi, dan tembok. Ini ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa dari kamera HP itu dia bisa tahu dari mana yang, permukaan horizontal, mana yang vertikal, terus, mana yang bersudut, tembok, meja kopi. Tapi tembok tadi, kalau dia tidak bertekstur emang agak susah ya. Nah jadi, dia men-scan dari kamera itu, terus kemudian,
datanya nanti dikirim, nah diolah, dia akan membuat peta sendiri bahwa, "Oh ini adalah horizontal, oh ini di sini itu ada sudut." AirCore terus meningkatkan pemahamannya tentang lingkungan dunia nyata dengan mendeteksi titik fitur dan bidang. Nah ini ya, intinya kan adalah gimana supaya yaitu tadi, bendanya itu realistis ya, sama dengan dunia nyata. Jadi terus, dikembangkan ya, gimana supaya selalu mendekati real ya, kayak misalnya itu tadi, ada kucing, di balik lemari ya, dan kalau kita lihat dari depan kan memang harusnya tidak terlihat, baru kita lihat dari samping mungkin terlihat sedikit, nah dari belakang baru terlihat semuanya. Nah, AirCore mencari kelompok poin fitur untuk berbaring di permukaan horizontal atau vertikal, seperti meja atau dinding. Dan, permukaan yang tersedia untuk aplikasi ya, yaitu tadi untuk menaruh, objek 3D-nya. AirCore juga dapat menentukan batas setiap bidang geometris dan menyediakan informasi tersebut untuk aplikasi. Nah ini ya, dia juga tahu, batas-batas dari bidang geometris dan menggunakan informasi untuk menempatkan objek virtual pada permukaan datar. Nah ini ya, tadi saya bilang jadi AirCore itu, dia membantu, untuk mengolah datanya ya yang tadi di-scan dari kamera terus dia tahu, oh ini horizontal, oh ini vertikal, ini, bersudut, terus ini, mana bidang datar, mana bukan ya. Terus, batas geometrisnya di mana. Nah, itu nanti, informasi itu digunakan untuk menempatkan objek virtual ya pada permukaan datar, karena AirCore menggunakan titik fitur untuk mendeteksi bidang permukaan datar tanpa tekstur. Seperti dinding mungkin tidak dapat, dideteksi dengan benar. Nah ini tadi yang seperti saya bilang kalau, dia emang mendeteksi bidang ya, bidang mencari permukaan datar. Nah tapi kalau yang tanpa tekstur itu kayak dinding putih itu, eee, agak susah ya dideteksi dengan benarnya. Kelemahannya di situ. Nah ini ya kayak ini dia kan, scan dari kamera HP dia menemukan, oh ini ada bidang datar, ini ada meja, ada kursi, ini ada karpet. Nah tinggal, akan meletakkan di mana, di sini bisa, sini juga bisa ya, di bawah sini juga bisa. Ini terus, sini buaya ya, diletakkannya di atas meja. Nah selanjutnya lighting estimation ya. AirCore juga memperhatikan kondisi pencahayaan di sekitar ponsel, supaya penampilan objek virtual di layar jadi semakin realistis. Nah ini ya, seperti tadi yang saya bilang, dia selain, eee, permukaan-permukaan itu, terus melihat di situ ada benda apa aja. Nah, dia juga mengecek dari cahaya ya, cahaya di ruangan tersebut. Lengkap sampai ke bayangan sekaligus pergerakannya. Nah ini ya, bayangannya juga dipikirkan ya, ini untuk semakin realistis ya, jadi semakin seperti benda di dunia nyata. Nah, memungkinkan HP memperkirakan kondisi cahaya terkini di sekeliling lingkungan.
Nah itu ya, dia bisa tahu cahaya, di apa, ruangan yang kita gunakan ya, kita bilang ruangan aja, itu dia bisa tahu. Karena kalau misalnya saya lagi, goyang-goyang di kanan ke kiri, misalnya gelap, dia bisa baca, istilahnya memberitahu bahwa carilah ruangan yang lebih terang, karena dia lebih susah membacanya ya kalau gelap. Nah, kalau terlalu gelap ya, tapi kalau masih ada cahaya dia bisa membacanya. Terus itu kan hubungannya dengan, objek 3D yang nanti dia keluarkan ya, apakah harus warnanya tuh harus terang atau gelap. Nah, itu kan sesuai cahaya yang ada di ruangan tersebut. Air core dapat mendeteksi informasi tentang pencahayaan lingkungan dan memberi intensitas rata-rata dan koreksi warna dari gambar kamera tertentu. Nah ini ya, koreksi warna ya, itu kan hubungannya dengan, cahaya tadi ya, seberapa banyak cahaya yang, ada saat objek 3D itu ditempatkan ya. Nah informasi ini memungkinkan objek virtual dalam kondisi yang sama seperti lingkungan di sekitarnya. Meningkatkan rasa, realistis tadi ya, bahwa benda itu semakin realistis dengan dunia nyata. Jadi, objek virtualnya itu ya atau 3D-nya itu dia, disamakan dengan keadaan, eee, lingkungan ya atau ruangan yang kita pakai ya, dari pencahayaannya, dari, ya taruh di bidang-bidang datar. Nah ini ya, contohnya ya, ini ada 2 kucing. Nah, kucing yang pertama itu kan dia posisinya ada di sekitar sini ya. Nah, dia kan ini terang ya, banyak cahaya ya dari sudut sana. Nah, kemudian kucing satunya itu ada di area gelap ya, di sini ya, di belakang pintu. Nah, ini kita lihat, ini kan tentu ada perbedaannya ya. Kucing yang di sini, yang di area terang warnanya lebih terang ya, karena dia kena sinar. Terus, kemudian kucing yang di belakang ya, yang gelap ini, di belakang pintu, nah warnanya lebih gelap. Nah ini trik areanya ya. Ini sama aja kayak kita bayangkan kan kalau kita misalnya foto ya, foto barang atau, makanan ya, mau buat kita iklan, kalau kita foto di tempat gelap, warnanya itu kan jadi beda ya. Makanya kan kalau, fotografer itu kan kalau mau foto dia perlu lampu-lampu ya, lampu-lampu yang sangat terang itu ya, supaya, apa namanya, warna gambarnya itu kelihatan seperti aslinya ya, lebih terang, terus lebih jelas. Nah, sama halnya dengan di sini ya, ini kan kita mempresentasikan dari dunia nyata ya, begitu, eee cahayanya banyak, otomatis lebih terang, lebih jelas ya, banding, benda yang ada di, gelap ya, di daerah gelap. Nah, ini ada bayangannya juga, di permainan cahaya ya. Nah ini, ada videonya tentang ini lighting estimation juga ya, pencahayaan, kita lihat dulu. Oke, ini kan ada, apa namanya, 2 kotak ya. Ada 2 kotak, yang satu warnanya gelap, yang satu warnanya ini coklat
coklat tua ini terus abu-abu gitu ya. Nah, ini kan saat dipermainkan cahaya, nah semakin gelap, warna gelap ini tentu semakin tidak terlihat kan. Nah, kalau ini masih terlihat, tapi nanti semakin gelap dia juga semakin menghilang. Nah, ini ya, nah ini kan gelap. Jelas yang warnanya gelap tidak akan terlihat. Yang terang ini masih kelihatan, tapi atasnya bawahnya sudah tertutup gelap. Nah, ya terang, terang, terang. Nah, itu ya harus apa namanya cahayanya disesuaikan dengan yang ada di dunia nyata. Oke, selanjutnya ada Deep understanding ya. Aircore dapat membuat peta kedalaman, gambar yang berisi data tentang jarak antara permukaan dari satu titik tertentu menggunakan kamera RGB utama dari perangkat yang didukung. Dapat menggunakan informasi yang disediakan oleh peta kedalaman untuk memungkinkan pengalaman pengguna yang imersif dan realistis, seperti membuat objek virtual bertabrakan secara akurat dengan permukaan yang diamati, atau membuat muncul di depan atau di belakang objek dunia nyata. Jadi ini adalah yaitu tadi benda ya, misalnya ada eee, ini kita lihat meja tamu itu ya kan sekeliling gitu, terus di tengahnya itu kan ada meja ya. Ini gambaran ruangan di dunia nyatanya. Kemudian kita, eee, di bawah sofa itu ada ada boneka kita taruh boneka ya, eee, di karpet ya, biasanya karpetnya terus atasnya kan meja tamu itu ya, di karpet itu ada boneka makin nggak kecil banget ya, agak tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat, kita putar tuh dari sofa kan pasti, eee, tergantung sudutnya ya, tidak selalu boneka itu terlihat secara utuh. Kadang mungkin, kita ada di belakang kursinya itu karena kursinya agak tinggi, kita cuman kelihatan, apa namanya, kepalanya dari boneka itu, terus mungkin dari samping hanya kelihatan badan sampingnya ya, setengah aja ya, dari tangannya, terus, mukanya juga setengah. Nah, itu kan, di dunia nyata seperti itu ya. Nah, maka saat ada objek yang dari air ini ya, dunia maya harus kita posisi benda itu juga seperti itu saat kita lihat. Tidak terus kita lihat dari berbagai sisi, dia tetap sama, apa namanya, utuh gitu ya. Nah, ini nanti ada biar lebih jelasnya ada videonya ya. Saya kalau cuma dijelasin ngawang-ngawang. Nah, ini ya, kita lihat. We're used to AR at our fingertips, giving us useful and fun experiences. Your content, though, often looks like it's pasted on the screen rather than in the world. What if AR Core could supercharge your camera, bringing the world into your phone by giving you color and depth at every pixel that it sees? We've squeezed all of our software magic into the new AR Core Depth API, so that with just a single moving camera, we can give you 3D understanding of the world on over 200 million Android phones. This means that we can start properly occluding objects like our 3D tiger. But occlusions are just one aspect of immersive AR experiences.
When your camera understands 3D space, your content can realistically collide with the world, or even just stick to it instead of bouncing around. And your characters can move around your space naturally on any terrain. Or you can transform the world around your users by using particle-based effects, such as snow piling up in your surroundings, or splashing rain, basically blending the real and the virtual. And if your phone has an active depth sensor, all of these depth space effects can get even better. It's all about, trying to pull in as much information from the real world into your digital world so that you can really help these augmented objects feel grounded in the real world. You're looking at things like light estimation, environmental HDR, and now I see depth as just kind of one additional layer to really have those objects feel like they exist in the real world. With Houses View My Room feature, we want to help people make much more confident buying decisions by letting them preview products in their own space before they make the purchase. Google's solving a really, really challenging technical problem here. And the greatest part of it is that it's actually available to a really wide range of Android phones without any specialized hardware. So it really is something that we can bring to mass market to help people have a much better preview experience. We partner with the studio MediaMarks to explore how we could turn your physical environment into a creative canvas with depth. By better understanding your physical space, we're able to really turn it into a new world, into a different dimension, allowing us to hide characters behind objects and furnitures, enabling new types of interaction, even being able to paint what's around you thanks to augmented reality. If we really look at what a Unity developer to combine with the AR core technology for depth can do is you drag in a component, you easily pull in that data, and you can start easily make sense out of it and also have it combined with all the other systems in Unity. If it's particle systems, or if it's navigation meshes for characters, or it's just occlusion to make sure that things blend in well. Those are the core pieces that we, together with Google, make easy and accessible for Unity developers. And we need developers like you to help us build the future. These experiences are just scratching the surface of what's possible with depth. If you have an idea that you'd like to build using the Depth API, fill out our Call for Collaborators form in the description below. We're looking for a few more developers over 2020 to help us build out a new wave of AR experiences. Thank you so much for joining us. We can't wait to see what you build with the AR Core Depth API. Nah, ini tadi ya, saya bilang dia kan nah dia mau munculin harimau ya, yang dari AR-nya itu kita scroll ya, sebentar. Nah, dia mau munculin harimau itu ya. Nah, dia kenapa ke Nah, mau munculin harimau itu, dia, disuruh menggoyangkan dulu kameranya ya. Ini ada tandanya itu di layar HP-nya, itu untuk, men-scan ya, lingkungan sekitarnya itu ya, ada apa, untuk memposisikan nanti si harimaunya tersebut. Nah, udah. Nah, kalau ini, mmm, sebentar. Often looks like Oke. Nah, itu dia scan dulu ya. Ah, ya pagi-pagi nggak fokus ya. Nah, oke dia scan ya, dia scan. Nah, itu kan, ini masih nggak realistis ya. Jadi, apa namanya, si harimaunya masa di atas ini ya, rerumputan kan kalau keinjek harusnya rerumputannya itu, apa sih istilahnya, nggak berdiri tegak gitu ya. Kan kalau kayak daun itu keinjek itu jadi ke bawah gitu kan.
Nah, itu nggak realistis ya, kayak dia melayang hmm, kayak dia itu melayang di atas rumputnya itu ya, dan terus saat digeser, nah, ih kenapa ini? Kecilin dulu ya. Experiences. Nah, saat digeser itu kan dia ikut ya. Nah, ikut terus dia tuh melayang-layang melayang-layang di atas, apa ini, daun-daun itu. Seharusnya kan kalau, benda di dunia nyata itu benar-benar ada harimau, kita kan harusnya, harimaunya itu tidak terlihat ya, bukannya ikut ya. Itu terus ini dia ya, bisa scans ya. Oh, itu ada benda-benda kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, ini sudah benar ya, kakinya kan harusnya napak di tanah, otomatis, nggak kelihatan semua ya kakinya, tertutup sama, tumbuhan daun itu ya. Nah, mmm, kemudian saat digeser, dia itu nih, saat digeser nggak terlihat ya. Nah, ini benar ya, seperti yang ada di dunia nyata, seharusnya harimaunya itu tidak ikut terlihat. Ini ya. Nah, ini ya, interaksi dengan objek nyata, nah dia, apa namanya, membekas gitu ya, jadi nah ini, dia bisa melompati itu ya, ada benda-benda, nah ini nempel di sini. Nah ini ya, ini sama kayak kucing, nah itu ya, seharusnya kan, dia, apa namanya, ketutupan ini ya, ini kedalamannya ya, dia ketutupan, kan, ukuran tingginya sama. Nah, kalau didekatkan dia kelihatan ya, sama kayak meja ini ya. Nah, ini yang kayak tadi saya jelaskan ya, misalnya ada suatu benda di situ, terus kemudian kita keliling, nah itu kan tingginya seberapa. Nah, itu harus realistis ya, mana yang kelihatan. Kalau pojokan nggak ada penghalang, kelihatan semua. Ketika ada penghalang, berarti dia kelihatannya hanya beberapa. Nah, ini ya. Itu ketutup berarti dia nggak kelihatan. Kita tembak ke situ. Nah, saat nembak, dia nggak ke tembak ke itunya ya, tapi ke benda yang di depannya. Itu kan sudah, realistis ya, ke arah realistis ya. Nah, sama ini tadi cahaya ya, misalnya itu ruangan mana tadi? Ruangan gelap ya. Nah, ini juga ya, laser ya, karena ada benda di sana, dia nggak tembus tapi dia, memantul ya. Nah, ini ya, cahaya, tempat gelap itu terlihatnya hanya waktu cahayanya lewat. Oke, itu tadi ya, depth understanding. Nah, selanjutnya ada user interaction. User interaction, Aircore menggunakan pengujian tekan untuk mengambil koordinat X, Y yang sesuai dengan layar ponsel.
Nah, ketentuan atau interaksi lain apapun yang kan aplikasi pendukung dan memproyeksikan sinar ke tampilan dunia kamera, mengembalikan bidang geometris atau titik fitur yang dilintasi sinar bersama dengan pose persimpangan di ruang dunia. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih atau berinteraksi dengan objek di lingkungannya. Ini ya, user interaction, misalnya dia dengan koordinat gitu ya. Nah, kemudian ada oriented points. Titik berorientasi memungkinkan untuk menempatkan objek virtual pada permukaan miring. Saat melakukan uji klik yang menggambarkan titik fitur, AirCore akan melihat titik fitur terdekat dan menggunakannya untuk mencoba memperkirakan sudut permukaan pada titik fitur yang diberikan. AirCore kemudian akan mengembalikan pose yang memperhitungkan sudut itu. Jadi itu adalah gambarannya seperti ini. Kalau misalnya kita menaruh objek 3D-nya anggaplah pensil ya. Kemudian kita taruh di atas buku. Nah, bukunya itu ada di atas meja. Nah, jadi ya buku bayang gitu, terus ini ada pensil ya. Kita taruh di sini dan pensilnya itu ada di atas meja. Berarti kan dia ada di bidang datar. Nah, saat buku kita angkat, nah ini angkat ya, kita angkat tapi masih bidang datar ya. Itu kan pensil tetap di atas. Nah, ketika kita miringkan, seharusnya kan kalau di dunia nyata pensilnya ikut miring ya. Kita miringkan sedikit aja, jangan sampai pensilnya jatuh. Kita miringkan sedikit, itu pensilnya ikut miring kan. Nah, orientasi poin itu seperti itu. Jadi si objek 3D-nya tadi ya, benda airnya si pensil itu juga akan terlihat miring. Jadi dia akan mendekati ke realistis ya. Nah, caranya dia memperkirakan sudut kemiringannya itu kan tadi dia melihat titik fitur terdekat ya untuk memperkirakan berapa sih seharusnya miring seberapa si pensil tersebut ya. Nah, itu kan pensil nanti ikut miring. Kan kalau aneh, kalau bukunya miring kok pensilnya tetap tegak kayak gitu. Nah, itu kan jadi tidak seperti di dunia nyata ya. Dia harus mengikuti permukaannya. Nah, itu dia juga bisa nanti miring. Atau misalnya sebuah papan ada kita taruh mobil-mobilan gitu, objek 3D-nya itu mobil-mobilan. Nah, kita miringkan kan mobilnya ikut miring ya. Nah, papannya kita miringkan sedikit, mobilnya pun ikut miring sedikit. Nah, berarti objek si mobil itu harus miring ya, mengikuti dengan bidang datar yang di bawahnya itu, si papannya itu kan objek 3D-nya taruh di papan. Nah, itu hal seperti itu juga ada ya fitur untuk biar dia lebih realistis sama dengan benda di dunia nyata. Dia akan memperkirakan berapa kemiringan dari si papan tersebut ya, dari tadi kan dia bilang dia melihat titik fitur terdekat ya untuk memperkirakan sudut permukaan ya, tingkat kemiringannya. AirCore menggunakan kumpulan titik fitur untuk mendeteksi sudut permukaan. Permukaan tanpa tekstur seperti dinding putih mungkin tidak dapat terdeteksi dengan benar. Sama ya ini dengan yang tadi ya. Jadi dia tetap permukaannya itu tetap tekstur ya, dia mengenalinya dari tekstur ya.
Jadi kalau tidak bertekstur dia masih bisa salah ya dalam pendeteksiannya. Mungkin next pengembangannya ini bisa dia juga mendeteksi permukaan tanpa tekstur ya. Itu nanti akan lebih bagus lagi. Yes, kemudian ada anchor dan trackable. Nah, pose dapat berubah saat AR Core meningkatkan pemahaman tentang posisi sendiri dan lingkungannya. Bila ingin menempatkan objek virtual, perlu menentukan anchor untuk memastikan bahwa AR Core melacak posisi objek dari waktu ke waktu. AR Core dapat memperbarui posisi objek lingkungan seperti bidang geometris dan titik fitur dari waktu ke waktu. Pesawat dan poin adalah jenis khusus objek yang dilacak. Nah, objek yang dilacak AR Core dapat mengaitkan objek virtual ke pelacakan tertentu untuk memastikan bahwa hubungan antara objek virtual dan yang dapat dilacak tetap stabil, bahkan saat perangkat bergerak. Jadi itu tuh bayangin gini, meja ya, ada meja, ini meja di dunia nyata, kemudian benda airnya itu adalah gelas. Kita taruh gelas di tengah meja tersebut. Nah, kan kita ngelihatnya gelasnya itu kan pakai kamera HP itu ya, dari layar HP. Nah, kemudian layar HP-nya kita gerakkan. Nah, kita muter ke meja tersebut. Itu kan harusnya ya gelasnya tetap di situ ya, tetap di tengah ya, bukan ikut kita. Nah, itu yang dimaksud anchor dan trackable itu seperti itu. Jadi dia akan tetap ada pada posisinya meskipun perangkat kita bergerak ya, berkeliling itu kan lihat dari sini kita nggak kelihatan dari sudut mana itu nggak kelihatan kuping cangkirnya itu ya, pegangannya itu, terus kita putar, terus nanti bisa kelihatan gitu. Tapi cangkirnya itu tetap ada di tengah meja. Seperti ini kan contohnya juga nih. Artinya jika meletakkan figur Android ya di virtual meja, AR Core akan menyesuaikan pose bidang geometris yang terkait dengan meja. Figur Android akan tetap tampak berada di atas meja. Itu ya. Jadi saat kita gerakan ya dia tetap ada di situ. Kecuali kalau yang tadi kita miringkan mejanya berarti kan harus miring. Nah, tapi kalau nggak miring kan otomatis tetap ya gelas dari objek virtual itu harus tetap di tengah meja ya. Nah, kemudian ada augmented image. Augmented image adalah fitur yang memungkinkan membuat aplikasi AR dapat merespon gambar dua dimensi tertentu seperti kemasan produk atau poster film. Pengguna dapat mencoba pengalaman AR ketika mereka mengarahkan kamera ponsel mereka ke gambar tertentu. Nah, ini adalah sebenarnya ini kayak yang video-video kemarin ya, kayak misalnya ini ada sebuah poster ya, poster film gitu. Ini ada gambar misal poster film apa. Terus tentu kita udah install aplikasinya ya.
Kemudian kita scan ya, kita scan, terus nanti akan muncul apa namanya cuplikan filmnya ya, cuplikan filmnya, terus mungkin siapa pemain-pemainnya. Nah ini seperti itu ya, jadi kayak ada poster berupa contohnya ini poster film ya, sebenarnya bisa kayak yang kemarin barcode atau yang lain. Terus kemudian muncul cuplikan film dan pemainnya. Atau kalau misalnya kemasan produk, bisa kita scan terus keluar ingredients-nya atau misalnya isi dari kemasan, ini kemasannya itu nggak kelihatan ya, nggak transparan, apa sih isi di dalamnya. Nah, kita bisa lihat misalnya lewat AR. Oh, isinya adalah biskuit rasa coklat dengan taburan choco chips di atasnya. Nah, ini ya contohnya sama ini ya tadi yang saya jelaskan, mengarahkan kamera ponsel ke poster film dan akan tampil karakter dan membuat adegan ya cuplikan film. Aircore juga melacak gambar bergerak seperti misalnya papan iklan di sisi bus yang bergerak. Jadi kan biasanya di bus itu ada iklan-iklannya, nah itu juga bisa dia melacak gambar bergerak ya. Kalau ini kan kayak poster kan dia gambarnya diem ya, ditempel kayak gitu, taruh di meja. Kalau bus kan dia bergerak. Ini juga bisa ya, hardcore. Gambar dapat dikompilasi secara offline untuk membuat database gambar, atau gambar individual dapat ditambahkan secara real time dari perangkat. Setelah terdaftar, Aircore akan mendeteksi gambar-gambar ini, batasan-batasan gambar, dan mengembalikan pose yang sesuai. Nah, di apa namanya bus bergerak itu bisa aja gambarnya itu secara offline, berarti sudah ada di memori HP kita, atau mungkin dikombinasikan ya antara offline dengan online. Yang online kan secara real time itu ya, mungkin bisa kayak ganti gambar yang di memori HP itu ya, kayak ada izin aksesnya untuk mengganti. Nah, karena kalau offline terus itu gambarnya banyak, memakan memori banyak ya. Nah, itu yang augmented image. Kemudian ada Cloud Anchor ya. AR Core, Cloud Anchor APA ya. APA dari Cloud Anchor memungkinkan membuat aplikasi kolaboratif untuk multi permainan perangkat Android dan iOS. Dengan Cloud Anchor, satu perangkat mengirimkan Anchor dan titik fitur terdekat ke cloud hosting. Jangkar ini dapat dibagikan dengan pengguna lain di perangkat Android. Di lingkungan yang sama, hal ini memungkinkan aplikasi untuk merender objek 3D yang sama yang dilampirkan ke jangkar ini. Memungkinkan pengguna memiliki pengalaman AR yang sama secara bersamaan. Jadi, dia pakai cloud ya, berarti datanya di online ya. Jadi, ini multi permainan ya, bisa perangkat Android dan iOS. Emang kalau MAR-nya itu dibikin untuk Android dan iOS ya, saat si A dan si B di lokasi yang sama, nah dia nanti bisa melihat hal yang sama. Nah, bisa bermain bersama. Itu yang dimaksud di sini ya, kayak misalnya yang tadi saya ceritakan kayak Pokemon Go itu, tadi titik yang sama dia nge-track GPS juga ya. Kan datanya itu dari mana? Dari online ya. Nah, itu nanti di titik yang sama, di posisi yang sama kan GPS-nya nge-track. Nah, di servernya itu akan mengeluarkan gambar yang sama. Ini ada contoh videonya. Jelas.
Google's AR Core provides powerful tools to create engaging AR experiences. And now, with persistent cloud anchors, AR Core is opening a world of new possibilities for iOS, Android, and Unity developers. Persistent cloud anchors connect real-world locations with digital AR content that anyone can access from compatible mobile devices. These AR experiences can be shared by multiple people at once and returned to again and again, even weeks or months later. Developers are already using persistent cloud anchors to let people create shared street art, find their way around train stations, design and share their space, learn more about the natural world, and discover places of historical significance. With persistent cloud anchors, you can create interactive layers of digital information and anchor them to actual locations, designing experiences that can be shared over time by multiple people across many different devices. Start building your next AR experience today with AR Core. Nah, itu tadi ya, saat nah ini kan tadi ada mana ya, 2 device ya, di lokasi yang sama ya, di cafe tersebut. Terus nih kan ya, device pertama scan ya, keluar menu. Nah, device kedua pun juga saat lihat di situ, dia akan menu yang sama ya. Dan ini, kok waktu musim dingin itu kan menunya ada special hot chocolate. Nah, itu ya. Jadi, kalau di yang sama kita akan melihat yang sama ya. Nah, ini juga ada video lagi. Augmented reality bernama ARCore. Dengan adanya ARCore, siapa saja yang memiliki smartphone Android bisa menggunakan augmented reality tanpa hardware tambahan. Pasalnya selama ini penikmat AR masih sebatas pada pemilik smartphone canggih saja. Kehadiran ARCore berfokus pada 3 fungsi, yaitu motion tracking, environmental understanding, dan light estimation. Oke, nah ini selanjutnya ada SDK AirCore support ya. Yang support untuk SDK AirCore. Nah, AirCore menyediakan SDK. SDK ini menyediakan API untuk semua fitur AR penting ya, seperti motion tracking, environment understanding, light estimation, dan yang lain ya. Dengan kemampuan ini, kita dapat membangun pengalaman AR ya, membuat AR ya. Ada Android NDK, Unity ya, di AR Foundation, iOS, dan Unreal. Ini ya, SDK AirCore itu support untuk ini ya, ada Android NDK, kalau Unity masuknya ke AR Foundation, terus iOS, Unreal. Nah ini HP ya yang support dengan AirCore, karena nggak semua HP support dengan AirCore. Saya buka linknya. Ini ya, perangkat yang didukung AirCore, yang ada listnya ya, Android, Google Play. Nah ini ada Asus ya. Ini Asus ada seri-seri apa saja, terus Fujitsu,
seri-seri apa, kemudian Google ya, ini ada seri-seri apa. Terus, nah ini kan ada yang mendukung frame rate ke belakang, ada resolusi tekstur GPU ya, 1080p, 720p, 480p. Nah ini ya HDM global, ini Nokia, ada HTC, Huawei, Infinix Mobile ya, ini serinya. Kyocera, Lenovo ya, ada serinya. Ini mendukung IPA kedalaman, berarti kalau nggak ada berarti dia nggak mendukung ya. Ini ada tab juga, Lenovo juga tab. Ada LG ya. Ini ya, AirCore menggunakan kamera belakang, fokus tetap sudut lebar untuk pelacakan AR. Nah, ini ada terangan-terangan tambahan yang mendukung apa. Ini ada Motorola ya. Motorola, ada OnePlus, Oppo ya, ada seri-serinya tuh. Kemudian Realme ya, Realme ini juga ada. Samsung, nah ini ada tab-nya juga, bisa HP dan tab ya ini. Ini ya, Samsung banyak ya yang support. Ada SAP ya, SAP, Sony, Tecno, Vivo ya, Xiaomi. Nah ini Xiaomi ya. Nah kalau yang nggak ada terang berarti nggak mendukung IPA kedalaman. Xiaomi mana ini ya? Nah ini kan kemarin apa ya? Poco M2 Pro ini bisa, M2 biasa nggak ada di sini. Kalau nggak ada listnya di sini berarti dia nggak support. Kalau coba diinstal bisa, tapi terus nanti waktu buka itu mau scan apa benda yang ada di dunia nyatanya itu dia nanti langsung bilang tidak support ya. Xiaomi, ada Zebra, ZTE ya, ini ada Android Cina, itu ada Huawei, Oppo, Realme, ya, Samsung, Vivo, Xiaomi. Nah, iOS ini juga 6S, 6S Plus nih, mendukung ya. Semua yang mendukung. Nah, ya. Ini nanti bisa dicek ya HP-nya masing-masing mendukung nggak dengan AR Core. Oke, sudah 8.43 ya. Kita lanjutkan besok karena masih ada beberapa yang dijelaskan ya. Masih panjang soalnya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu nanti materinya di-upload di e-learning nggak, Bu? Iya, di-upload di e-learning ya. Oh ya, terima kasih, Bu. Iya. Kemarin juga apa ya yang itu ada sebagian udah saya upload ya, tapi ada yang belum selesai saya upload. Ada lagi? Mungkin belum ada sih, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini, sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya.